Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal fokus ke satu ponsel yang lagi cukup rame dibicarakan nih. Namanya Vivo X200 FE. Kita udah pegang nih data spesifikasi lengkap sama perkiraan harganya juga. Jadi misi kita kali ini, ya, kita mau bongkar bareng-bareng. Apa aja sih yang ditawarin ponsel ini? Terutama mungkin buat Anda yang lagi nyari HP kelas atas, tapi maunya yang nggak terlalu gede gitu, yang lebih enak digenggam. Pertanyaannya sih simple, bisa nggak ya spek flagship itu dibungkus dalam bodi yang lebih ringkas? Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Vivo X200 FE ini kan disebut-sebut sebagai compact flagship. Nah, beneran nggak sih? Coba kita cek deh. Ukurannya nih, 150,83 kali 71,76 kali 7,99 mm. Beratnya 186 gram. Lumayan ringkas lah ya. Ditambah lagi, ada sertifikasi IP68, bahkan IP69. Artinya kan, tahan air, tahan debu, wah aman lah pokoknya. Yang IP69 itu tahan semprotan air panas bertekanan tinggi malah. Terus layarnya juga, nggak main-main nih. Ukurannya 6,31 inci, jenisnya LTPO AMOLED datar, resolusinya juga tinggi, 1,5K. Tajam pastinya. Terus refresh rate 120 Hz. Dan ini dia, terangnya bisa sampai 4500 nits. Iya, benar tuh. Kombinasi ukuran yang ya pas di tangan gitu ya, sama sertifikasi IP68, IP69 itu, bikin tenang lah pakainya. Nah, soal layar LTPO itu, artinya dia pintar. Refresh rate-nya bisa naik turun otomatis tergantung apa yang lagi tampil di layar. Jadi ya lebih irit batai gitu. Oh gitu ya? Iya. Dan soal kecerahan 4500 nits, wah itu terang banget. Serius. Jadi kalau Anda pakai di bawah matahari terik pun, layarnya mestinya sih tetap jelas banget kelihatannya. Mantap dong kalau gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mesinnya nih, dapur pacunya. Ini pakai MediaTek Dimensity 9300 Plus. Ini kan chipset kelas atas ya. Kencang banget, dibuat pakai proses 4 nanometer. RAM-nya juga ada pilihan, 12 GB atau 16 GB, jenisnya LPDDR5X, terus penyimpanannya pakai UFS 3.1 atau 4.0, antara 256 GB atau 512 GB. Artinya apa? Ya buka aplikasi, mindahin file, main game, semua bakal terasa ngebut lah. Tapi perlu diingat nih, nggak ada slot buat kartu memori tambahan. Betul, Dimensity 9300 Plus itu emang kelas berat ya. Soal performa sih, ya nggak perlu diragukan lagi lah buat ngegame atau aplikasi berat sekalipun. Penggunaan RAM LPDDR5X sama storage UFS terbaru itu juga ya jaminan lah buat kelancaran. Cuma mungkin yang jadi pertanyaannya, ini kan ponselnya ringkas, tapi chipnya kencang banget. Nah, gimana tuh soal manajemen panasnya? Ini biasanya jadi tantangan tersendiri buat ponsel compact kayak gini. Zaman sekarang, banyak yang begitu. Oke. Lanjut yuk ke kamera. Kayaknya ini juga jadi jagoannya nih. Di belakang ada 3 kamera. Yang utama 50 megapiksel, pakai sensor Sony IMX921, terus ada OIS-nya. Itu loh, stabilisasi optik, biar hasil fotonya nggak goyang. Terus ada lagi 50 megapiksel, tapi ini telefoto periskop. Pakai sensor Sony IMX882. Ada OIS juga dan bisa zoom optik sampai 3 kali. Keren nih. Sama satu lagi, 8 megapiksel buat ultrawide. Tentunya ada sentuhan lensa dari Zeiss juga. Nah, kamera depannya juga 50 megapiksel. Dan bisa rekam video sampai 4K. Iya, kalau kita lihat komposisinya ya, sensor utama sama telefotonya pakai Sony IMX series yang bagus tuh. Ditambah ada OIS di keduanya sama optik dari Zeiss. Ini sih nunjukin kalau Vivo emang fokus banget ke kualitas gambar ya, terutama buat zoom sama foto portrait gitu. Benar. Kemampuan rekam 4K di kamera depan juga nilai plus. Bagus buat yang suka bikin konten atau vlog. Tapi, mungkin ada catatan sedikit ya. Kamera ultrawide-nya yang 8 megapiksel itu rasanya kayak agak standar ya untuk kelas harga segini. Oh, gitu ya? Iya, mungkin ini salah satu kompromi kali ya. Entah biar ukurannya tetap ringkas atau mungkin buat nekan harga sedikit. Perlu dites sih nanti hasilnya gimana. Oke. Nah, ngomongin soal ukuran tadi, ini ada yang bikin kaget juga nih baterainya. Kapasitasnya itu 6500 mAh. Ini kan gede banget ya untuk bodi yang dibilang ringkas tadi. Katanya sih pakai teknologi baterai baru, CIC atau silikon karbon gitu.
Terus pengisian dayanya juga cepat, 90 watt. Klaimnya sih, ngisi dari 0 sampai penuh itu cuma sekitar 57 menitan. Fitur lainnya juga lengkap banget. Udah Android 15, jaringannya 5G, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 yang super cepat, ada NFC buat bayar-bayar, terus ada IR Blaster juga, bisa jadi remote TV atau AC. Sensor sidik jari juga di bawah layar, komplit lah. Iya, kapasitas 6.500 mAh di bodi sekecil itu emang impresif banget sih. Teknologi baterai silikon karbon itu intinya ya bikin baterai bisa nyimpan energi lebih banyak di ruang yang sama dibanding baterai lithium ion biasa. Jadi lebih padat gitu energinya. Oh, pantesan bisa gede ya kapasitasnya. Betul. Nah, kalau digabungin sama chip 4nm yang efisien tadi, sama layar LTPO yang adaptif, itu harusnya sih daya tahan baterainya oke banget ya. Awet lah seharian mestinya. Pengisian 90 watt itu juga cepet ya. Walaupun mungkin bukan yang paling ngebut banget kalau dibanding beberapa flagship lain yang udah di atas 100 watt, tapi 90 watt itu udah sangat cukup lah. Kelengkapan kayak Wi-Fi 7 sama Ear Blaster itu juga ya nilai tambah yang bagus. Jarang-jarang ada Ear Blaster sekarang. Iya, benar juga. Terus, yang paling penting nih, harganya gimana? Info yang beredar sih, di Malaysia, untuk varian yang 12 GB RAM dan 512 GB storage, itu dijual sekitar Rp3.199. Kalau dirupiahkan ya, kira-kira 12,3 jutaan lah. Katanya sih bakal rilis global juga, di Taiwan, Hong Kong, sama India juga segera. Nah, ini penting nih buat Anda perkirakan ya. Kalau kita lihat harga Malaysia tadi, terus ngelihat pola harga Vivo kalau masuk ke Indonesia biasanya gimana? Kemungkinan besar sih kalau nanti dia resmi masuk sini, harganya mungkin ada di rentang mungkin sekitar 12 sampai 14 jutaan gitu kali ya. Untuk varian yang sama, 251 128 GB. Oke. Tapi ini tentu masih perkiraan kasar aja ya, belum pasti. Sip. Jadi, kesimpulannya gimana nih dari semua info tadi? Vivo X200 FE ini kayaknya beneran jadi paket komplit ya, tapi dalam wujud yang lebih bersahabat di tangan. Performanya kencang, layarnya bagus banget, kameranya terutama yang utama sama tele, menjanjikan dengan sentuhan Zeiss, baterainya jumbo plus ngecasnya cepet, terus tahan air pula. Bener-bener definisi compact flagship yang menarik sih ini. Iya, intinya sih ponsel ini jelas banget nyasarnya ke Anda yang pengen semua fitur dan tenaga dari ponsel flagship, tapi nggak suka atau nggak nyaman aja gitu pakai ponsel yang ukurannya terlalu gede, mengisi ceruk pasar yang cukup spesifik sebenarnya. Betul. Nah, ini jadi memunculkan pertanyaan menarik nih buat Anda semua renungkan di rumah. Melihat spesifikasi gahar tapi bodinya relatif mungil ini. Menurut Anda, apakah ponsel compact flagship kayak si X200 FE ini bakal jadi tren baru ke depannya? Bakal bisa nyaingin dominasi ponsel layar besar yang udah ada? Atau ya cuma bakal jadi pilihan khusus aja buat sebagian kecil orang yang memang nyari spek kayak gini? Menarik buat ditunggu ya perkembangannya.